Pernah satu ketika saya mendapatkan pertanyaan dari lingkungan umat Buddha yang kebetulan di pinggir pantai, kemudian dia dari turun-temurun, leluhurnya itu selalu menjadi nelayan. Sehingga dia mengatakan, aduh, saya jadi umat Buddha sulit banget nih kalau mau mempraktekkan Dharma. Karena Dharma itu salah satunya adalah melaksanakan 5 sila. 5 sila, sila yang pertama tidak membunuh. Nah, saya ini dari leluhur saya sebagai nelayan. Kalau saya tidak melaut, kan keluarga saya nggak makan. Nah, itu menjadi problem. Kemudian ada juga yang mengatakan, Bante, saya ini kan petani, Bante. Jadi, saya ini kalau padinya ada hama belalang, atau mungkin ada tikus, saya kalau jadi umat Buddha kan tidak boleh membunuh. Wah, sulit ini, saya lebih baik tidak jadi umat Buddha. Nah, kemudian ada juga ibu-ibu mengatakan, Bante, anak saya cacingan, Bante. Tapi kan saya umat Buddha, saya nggak boleh kan membunuh. Jadi ya cacingnya saya biarkan. Bante, saya ini seorang dokter, Bante. Dokter kan kadang-kadang ya harus membunuh beberapa virus, beberapa bakteri di dalam tubuh seseorang. Nah, kalau saya umat Buddha kan saya tidak boleh melakukan itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Malah, Bante, saya ini kan dokter, ada orang yang usus buntu, Bante. Kemudian bagaimana? Masa saya membedah dia? Membedah kan melukai. Melukai kan termasuk menganiaya. Wah, jadi banyak hal pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kesimpulannya mengatakan, aduh agama Buddha ini susah banget ya dilaksanakan. Nah, padahal agama Buddha ini bertahap. Pelaksanaannya tidak langsung sempurna. Dharma itu adalah pelajaran yang kita mencapainya, melaksanakannya itu secara bertahap. Misalnya saja tentang sila. Ya, di dalam Dhamma, sila atau menjaga kemoralan ini adalah menjadi salah satu perilaku yang perlu kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya tidak membunuh tadi. Loh, kalau nelayan, kemudian petani, ibu rumah tangga yang anaknya cacingan, dokter, dan lain-lain, bagaimana ini? Nah, di dalam Dharma itu ada satu pengertian, kalau kita melakukan dengan terpaksa, maka nilai karmanya itu menjadi kecil. Terpaksa berbuat baik, nilai karma baiknya kecil. Terpaksa berbuat buruk, nilai karma buruknya juga kecil. Jadi misalnya, apa yang membuat terpaksa berbuat baik? Misalnya saja sekarang berada di dalam satu kumpulan seperti di Dhamma Hall misalnya, atau di Dhammasala misalnya, pokoknya di dalam satu pertemuan kumpul, kemudian setelah acara berlangsung dilakukan misalnya saja kesempatan berdana. Nah, jadi ayo ini kebetulan ada kegiatan sosial, mari kita berdana misalnya. Nah, jadi kemudian orang-orang, oke, aku berdana segini, aku berdana segitu. Jadi orang-orang itu lingkungannya pada mau berdana semua. Dan kita sebetulnya punya uang terbatas banget. Saya sebetulnya keberatan ini berdana. Jadi saya diam-diam aja lah. Tapi teman-teman lingkungan saya mengatakan, ayo, masa kamu nggak berdana? Kamu kan biasanya berdana, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayo berdana. Waduh, saya terpaksa nih, nggak enak nih. Ya sudahlah, saya berdana. Nah, jadi terpaksa berbuat baik itu adalah karma baik juga, cuman kecil nilainya karena tidak
awali dengan pikiran yang sempurna dalam berbuat baik. Jadi niat berbuat baiknya itu hanya terkondisi oleh lingkungan. Demikian pula ketika kejahatan. Jadi kalau sekarang melakukan kejahatan, kita tinggal di lingkungan pencuri misalnya. Ayo, ini kamu harus ngambil nih kamu. Kalau kamu ngambil berarti kamu adalah anggota geng kita. Kalau kamu nggak ngambil, berarti bukan anggota geng kita. Aduh, gimana ya, daripada saya nggak diakui sebagai geng, ya sudahlah, saya ngambil. Nah, terpaksa berbuat jahat. Ini juga karma buruk, tapi nilainya menjadi kecil. Nah, sehingga contoh ini kalau diterapkan di dalam contoh-contoh yang tadi sudah disampaikan, sebagai nelayan terpaksa melakukan penangkapan ikan, tidak ada pilihan lain karena di lingkungan itu hanya pekerjaannya seperti itu misalnya, untuk menghidupi keluarga, maka apakah itu karma buruk? Betul, tetapi kecil nilainya. Dibandingkan memang niatnya, wah memancing nih, dari kota besar, kemudian, aduh liburan nih, aku mau mancing ke laut misalnya. Ini karma buruknya jelas besar. Tapi nelayan, karma buruknya tidak sebesar itu, karena dia terpaksa melakukan. Demikian pula petani. Petani yang terpaksa harus melakukan pencegahan supaya hama tidak merusak tanaman padinya. Ini menjadi karma buruknya kecil karena terpaksa. Kemudian ibu yang anaknya cacingan, jelas itu terpaksa. Kalau ibu yang anaknya cacingan kemudian mengatakan, karena aku seorang umat Buddha, aku mengembangkan cinta kasih, belas asih, belas kasihan, maka aku akan memelihara cacing-cacing di perut Muna supaya cacingnya menjadi lebih besar, lebih sehat. Tidak apa-apa, anakku sakit-sakitan, yang penting cacingnya sehat. Ini jelas ibu yang tidak bijaksana. Nah, tapi kan membunuh karma buruk. Betul, membunuh karma buruk. Tetapi karena terpaksa, nilainya menjadi kecil. Karma buruknya menjadi kecil. Nah, kalau sudah karma buruknya kecil gimana? Ya perbanyak kebajikan, mengembangkan pikiran yang baik, mengembangkan ucapan yang baik, mengembangkan perilaku yang baik, sehingga karma buruk yang kecil tadi tidak lagi diulang-ulang, menjadi satu titik garam, satu sendok kecil garam di dalam satu gelas air yang cukup banyak airnya. Nah, sehingga kalau satu gelas air yang penuh ini, yang penuh air, kemudian kemasukan satu sendok garam, memang terasa ada sedikit asin. Tetapi kalau kita terus menambah air terus, tidak lagi melakukan keburukan, tidak menambah garamnya, maka lama-lama garam yang satu sendok itu tetap ada di dalam air, tetapi rasa asinnya menjadi berkurang. Nah, jadi ini sebetulnya adalah prinsip karma, bahwa ketika saya sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, sebaiknya jangan diulang-ulang lagi di masa depan, tapi saya harus menambah kebajikan lagi dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, supaya karma buruk yang sudah aku lakukan tadi menjadi kecil, tetapi perbandingannya dengan karma baiknya menjadi besar. Nah, inilah yang disebut segelas air dengan sesendok teh garam. Kalau segelas airnya ini menjadi 3 gelas, 5 gelas, 10 gelas air, maka sendok teh garam itu menjadi tidak terasa. Nah, ini sebetulnya adalah tahapan di dalam pelaksanaan Dhamma. Sehingga tidak bisa dikatakan sulit, karena sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ada yang mengatakan, aduh, nanti selain melaksanakan sila, kalau memang caranya seperti itu, ya saya oke lah. Saya cobalah, saya mungkin ya saya kadang sakit, saya sakit cacingan misalnya, ya saya minum obat cacing, ya kalau memang boleh, ya mungkin bagi saya mudah lah saya melakukan itu. Ya, kemudian kalau di rumah kebetulan ada banyak tikus dan lain sebagainya, kemudian saya berusaha
mengatasi tikus-tikus tersebut ataupun nyamuk supaya anak-anak saya tidak digigit nyamuk yang mungkin berpotensi demam berdarah misalnya, saya kemudian bisa melakukan pencegahan. Ini saya mulai oke lah pelaksanaan sila. Tetapi meditasi susah, Bante. Meditasi itu saya kalau duduk diem tegak ini susah banget. Apalagi saya ini kebetulan sakit punggung, saya nggak bisa duduk tegak. Saya juga ambeien, saya nggak bisa duduk dengan lama. Gimana ini? Oh, santai aja. Meditasi itu adalah bagaimana kita melatih cara berpikir. Kalau Anda bisa duduk tegak, bagus, itu ideal banget. Tetapi kalau Anda tidak bisa duduk tegak karena punggung Anda sakit, atau kebetulan Anda mengalami penyakit sehingga Anda harus berbaring di kasur untuk waktu yang lama, nggak apa-apa, boleh berbaring. Atau kalau ada, karena kebetulan sudah lebih enakan, badannya tidak cukup berbaring saja, tapi bisa setengah duduk, ya oke, diganjel punggungnya ini dengan bantal, boleh. Apalagi kebetulan ambeien, ya sudahlah, tidak usah duduk di kursi, ya duduk saja di ban yang bulat itu seperti donat misalnya, ada lubangnya, boleh. Wah, Bante, tangan saya ini yang satu stroke, Bante. Saya kalau sekarang tangannya harus kedua tangan diletakkan di pangkuan, waduh, nggak bisa, Bante. Ya nggak apa-apa, sebisanya saja. Jadi posisi badan bisa disesuaikan dengan keadaan badan yang kita miliki bersama. Kadang yang ada bisanya cuma duduk di kursi, nggak bisa duduk di lantai, silahkan duduk di kursi. Aduh, saya bisanya di kasur, silahkan di kasur. Jadi posisi duduk kita bisa sesuaikan. Nah, tapi aku kalau setengah jam ya nggak bisa, Bante. Oh, waktunya mau disesuaikan bisa. Waktunya cobalah gunakan waktu 15 menit. Kalau nggak bisa setengah jam, 15 menit. Nah, tapi kan ini anak saya kalau umurnya baru 7 tahun, 15 menit susah, Bante. Ya 5 menit saja lah. Nah, jadi kita itu bisa menyesuaikan dengan diri kita. Jadi jangan kemudian kita lihat, itu dia kalau meditasi bisa sampai 2 jam, 3 jam. Waduh, kalau aku nggak sanggup, aku 15 menit aja kesemutan. Semua orang juga kesemutan. Tetapi kalau tahan 15 menit saja, sudah dicoba, nanti lama-lama bisa. Lama-lama daya tahan tubuh kita terhadap kesemutan itu menjadi lebih kuat. Per 15 menit aja. Nanti kalau sudah bisa 15 menit nggak kesemutan, ya 20 menit atau 25 menit. Maksimal 30 lah. Jadi nggak usah sampai 5 jam, 10 jam seperti orang-orang itu. Nah, jadi, itu ya. Jadi kalau aku sakit pinggang, boleh ya sambil duduk bersandar, setengah duduk dengan bantal. Boleh. Kalau aku nggak bisa duduk diem setengah jam, aku bisa 15 menit ya? Boleh. Nah, jadi, aku sila sekarang ternyata tidak sesulit yang aku bayangkan. Pelaksanaan sila atau kemoralan. Meditasi ternyata ya tidak sesulit yang aku bayangkan. Tetapi di dalam Dhamma itu, kan selain sila dan meditasi, selain kemoralan dan konsentrasi, sebetulnya yang pertama kan ada yang disebut kerelaan, berdana. Karena kan di dalam Dhamma itu intinya perbuatan baik itu kan 3, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, aku tadi tidak berani menyinggung tentang kerelaan. Kenapa? Karena aku sekarang sudah bisa mengerjakan kemoralan, selama aku mampu ya. Ya, misalnya aku sekarang beli daging di pasar itu ternyata boleh ya. Ternyata umat Buddha bisa makan daging ya. Iya, boleh saja. Karena ketika kita membeli daging di pasar itu, di dalam Dharma, kita tidak melakukan niat melakukan pembunuhan. Pembunuhan itu sudah terjadi, sehingga kita bisa makan dagingnya. Ya, jadi pembunuhan sudah terjadi di rumah jagal, kemudian dijual di pasar, kita tidak punya niat langsung untuk melakukan pembunuhan. Jadi kita bisa makan dagingnya itu. Oh ya, saya sudah bisa nih sekarang jalankan sila. Sekarang kalau aku
anaknya kena cacingan juga aku bisa obati ya. Ini oke lah, aku bisa. Kemudian meditasi ya, punggungku sakit aku bisa dengan bantal. Kemudian aku nggak punya waktu yang cukup panjang seharian ya, aku bisa 15 menit. Nah, tapi aku nggak berani nyinggung tentang kerelaan berdana karena aku uangnya terbatas. Aku kalau berdana kayak orang lain, wah angkanya besar-besar, mana cukup aku makan aja susah. Jadi aku nggak berani aku ngomong berdana. Padahal ini kan tiga ini kan perbuatan baik di dalam dhamma, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, orang ini juga punya pandangan yang keliru lagi tentang berdana. Dikiranya berdana itu mesti materi. Padahal dana itu bukan harus materi, bukan harus uang, bukan harus barang. Berdana itu bisa berdana pikiran. Jadi ketika misalnya ada orang datang, kemudian meminta saran, bagaimana ya, ini aku ini kan ada problem di rumah tentang kondisi rumah tangga, hubungan suami dengan istri yang kurang harmonis, hubungan orang tua dengan anak kurang harmonis. Kebetulan kita tahu cara untuk mengatasi hal itu. Kemudian kita menasihati dia, coba gunakan dengan ini, cara begini supaya hubungan dengan suami dan istrimu ini menjadi baik. Gunakan cara ini supaya hubunganmu, komunikasinya dengan anak bagus, dengan orang tuamu juga bagus. Nah, ini sudah berdana. Bahkan hanya menyediakan waktu duduk mendengarkan kesulitan orang itu pun kita sudah berdana, sudah mengembangkan kerelaan. Belum lagi kita memberikan nasihat, berarti ini sudah ucapan-ucapan yang bagus, yang mendorong, mendukung dia untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarganya. Ini sudah kerelaan. Kemudian kadang-kadang ada juga orang yang lihat dari jauh, wah keluarga kita atau orang tua kita datang dengan badan yang lelah, kemudian kita masuk ke kamarnya orang tua kita dan kita mengatakan, ayah atau ibu, kamu kelihatan capek nih, aku pijitin ya. Nah, jadi kita memijit orang tua itu pun itu sudah berdana, itu kerelaan. Kemudian ketika kita di jalan melihat orang tua yang mengangkat barang dengan berat, walaupun kita nggak mengenal, kita mengatakan, boleh saya bantu? Saya angkatkan, mau bawa kemana? Nah, jadi kita kemudian bisa bantu angkatkan. Itu juga sudah berdana. Kemudian, wah saya kan kerjanya ini tukang ojek, ojek online. Bagaimana saya berdana? Bisa. Kita kemudian mengatakan, nanti orang-orang yang misalnya 5 orang pertama yang naik ojek saya hari ini, saya kasih gratis. Kalaupun dia sudah dibayar secara online, uangnya saya kembalikan. Nah, jadi dengan cara seperti ini, dia pun bisa berdana. Apapun juga, kita itu bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, oleh karena itu, dana tidak harus berupa materi. Dana tenaga, dana pikiran, dana ucapan, bahkan dana memaafkan orang itu pun adalah dana juga. Ketika ada orang bersalah kepada kita, kemudian kita mampu memaafkan dia, maka ini juga berdana. Nah, jadi kita sekarang sudah melihat kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini adalah intisari ajaran Dharma bagaimana kita melakukan kebajikan. Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi atau dana sila dan samadhi ini dilakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada target tertinggi, tetapi bukan harus itu dicapai dalam waktu yang singkat. Kita mungkin harus latihan, meningkatkan kualitas diri kita, apakah di beberapa waktu ke depan, beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, atau bahkan beberapa kehidupan yang akan datang.
Ada upaya kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, tetapi kemampuan saat ini itu yang penting. Nah, sekarang kita lalu lihat dana ternyata tidak harus berupa materi. Dana waktu, dana tenaga, dana pikiran, dana nasihat, dana perhatian, dana kasih sayang, itu semua tidak berwujud materi, tetapi perhatian kepada pihak lain. Itu juga berdana yang kita bisa lakukan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kemudian kemoralan, ternyata juga bisa disesuaikan dengan diri kita. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan ini kita bisa lakukan sesuai dengan level-level yang kita miliki saat ini, sesuai dengan kondisi kita saat ini. Yang paling penting adalah bahwa semakin saya terpaksa melakukan, semakin kecil nilai karma buruk yang kita kerjakan dengan pelanggaran sila tertentu tersebut. Kemudian, meditasi atau bagaimana mengembangkan konsentrasi, posisi badan ini penting karena sebagai fondasi di dalam latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan keterampilan berpikir untuk memusatkan pikiran pada satu hal, yaitu objek dalam latihan meditasi. Kalau fisik kita kuat, fisik kita memungkinkan, ayo duduk yang baik, duduk tegak, rileks selama beberapa waktu yang sudah kita tentukan. Misalnya 15 menit, 30 menit, sampai 1 jam. Tetapi kalau fisik kita tidak memungkinkan, maka lakukan sesuai dengan kemampuan fisik kita. Yang paling penting adalah kita memperhatikan objek pikiran kita. Ketika pikiran menyimpang ke arah lain, kita kembalikan ke objek. Objek meditasi yang biasa kita pilih adalah memperhatikan masuk dan keluarnya nafas. Kapan dia masuk, kapan dia keluar, kita amati. Kadang kita menghitung 1 sampai 5. Ketika nafas masuk 1, nafas keluar 1. Masuk 2, keluar 2. Masuk 3, keluar 3. 4, 4, 5, 5. Kembali ke 1 lagi. Demikian seterusnya. Kalau nanti pikirannya kacau, hitungan baru 1, 1, 2, 2, pikirannya sudah tidak karu-karuan, kembali lagi ke 1, 1, 2, 2. Dan demikian terus kita lakukan. Walaupun tubuh kita punya keterbatasan, tapi ketika pikiran kita arahkan untuk konsentrasi yang baik, maka batin menjadi tenang. Nah, kalau sudah demikian, 3 latihan, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, ternyata bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau ada pertanyaan, why is practicing Dhamma so difficult? Itu sesungguhnya adalah karena kita belum memahami tahapan-tahapan seperti itu. Sehingga membuat kita merasa, Dhamma ini bagus, tapi aku kok susah ya menjalankan. Nah, tetapi ketika kita sudah memahami hal ini, kita bisa menyesuaikan dengan kehidupan kita sehari-hari, kondisi yang kita hadapi setiap saat, maka menyelesaikan latihan Dharma menjadi tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang paling penting adalah dari 1000 langkah yang mau kita jalani, melangkah 1 langkah itu sudah mengawali dan mengurangi jumlah 1000 langkah yang harus kita jalani. Kalau 1 langkah kita sudah mulai, kita akan bisa melangkah yang selanjutnya, dan akhirnya 1000 langkah akan tercapai. Pencapaian kesucian memang mungkin masih membutuhkan waktu yang panjang. Pencapaian kesucian dengan mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi perlu waktu yang panjang. Tetapi kalau kita tidak mulai saat ini melangkah, menggunakan kesempatan untuk mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka kita tidak akan pernah mencapai titik akhir, titik tertinggi di dalam Dharma tersebut. Tetapi kalau kita sekarang mulai melaksanakannya,
mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi semampu yang kita bisa kerjakan saat ini, sesuai dengan kondisi kita saat ini, maka semakin lama kondisi yang mendukung itu semakin banyak, sesuai dengan kebajikan yang sudah kita lakukan. Sehingga semakin banyak kondisinya, semakin besar kesempatan kita untuk melangkah ke jenjang latihan yang selanjutnya dengan pengembangan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi yang lebih tinggi lagi. Dan akhirnya suatu saat, entah di kehidupan ini maupun kehidupan yang selanjutnya, kita akan mencapai titik tertinggi di dalam pelaksanaan Dharma itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan kita mengeluh dengan bertanya selalu, why is practicing Dhamma so difficult? Tetapi marilah kita mulai sekarang juga, sehingga kesulitan apapun juga akan menjadi berkurang kalau kita sudah melaksanakan sedikit demi sedikit. Berjuanglah untuk mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi setiap saat, agar batin kita semakin bertambah usia, semakin bersih, dan semakin jelas arah kita untuk mencapai pencerahan. Saya kira demikian sebagai awal pembahasan kita di dalam tema yang demikian bagus ini. Mudah-mudahan akan menginspirasi kita untuk bertanya yang lebih mendalam, agar perjumpaan dalam kesempatan ini menjadi pembangkit semangat melaksanakan Dharma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian, saya kembalikan kesempatan kepada pemimpin kebaktian. Terima kasih.